Hookers Mania. Berikut kami perkenalkan jenis-jenis ikan famili wader dari jenis Rasbora berukuran medium hingga terbesar yang ada di Indonesia. Awas, jangan sampai salah bedakan, karena ikan ini memang memiliki puluhan jenis dalam beberapa subspesies. Di Jawa sering disebut wader, di Sunda disebut ikan parai, di Kalimantan dan Sumatera biasanya disebut seluang. Di alam liar ikan wader juga bisa dijadikan indikator untuk mengetahui kondisi dan kualitas air. Mengenal ikan jenis Rasbora adalah spesies kompleks di mana masing-masing daerah memiliki jenis-jenis yang berbeda. Sekilas memang tampak mirip, padahal sebenarnya sangat berbeda. Nah, kali ini kami hanya akan mengulas 10 jenis wader saja yang sudah umum kita jumpai. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ikan wader pari atau Rasbora argyrotaenia, merupakan jenis wader medium yang sangat umum dijumpai di sungai-sungai dataran rendah Pulau Jawa dan sekitarnya. Gemar berenang di permukaan air yang tidak terlalu deras dan cenderung berkoloni saat mencari makanan. Tergolong sebagai omnivora, memakan tumbuhan dan hewan kecil. Secara spesifik, penyebaran ikan ini sangat luas hampir di seluruh wilayah Jawa. Ciri fisik ikan ini memiliki bentuk oval runcing, pipih, panjang maksimal sekitar 8-9 cm. Bermata besar, terdapat corak hitam kebiruan. Saat di dalam air, warnanya cenderung hijau atau kuning keemasan dengan sisik silver, sirip dan ekor berwarna kuning. Yang kedua, ada wader andong. Adalah spesies yang pernah kami temui di daerah Jawa Tengah, atau Rasbora latestriata. Merupakan spesies wader medium yang dapat dijumpai di perairan dataran tinggi atau sungai-sungai pegunungan berbatu. Mereka gemar berenang di permukaan melawan arus air yang jernih. Tidak seperti ikan wader pari, ikan wader andong hanya memiliki sedikit koloni di habitatnya. Mereka juga masih tergolong omnivora. Jenis ikan ini sangatlah tangkas, bahkan ukurannya bisa lebih sedikit besar dari wader pari, yaitu kisaran 9-11 cm. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis membantu mereka menjadi perenang yang sangat baik. Ciri fisik wader ini adalah runcing oval, tebal, bulat memanjang, terdapat garis tegas kebiruan, kepala kecil, sisik silver kebiruan, sirip dan ekor berwarna abu-abu, dan juga terdapat spot hitam di pangkal ekor. Ketiga, wader parai atau Rasbora aprotaenia. Dari namanya hampir mirip antara wader pari maupun parai. Memang penyebutan ini adalah khas sebutan dari Jawa Barat atau Sunda. Dari jenis, kebiasaan, dan habitat ikan parai tidak jauh berbeda dengan ikan wader andong. Ikan yang senang hidup di permukaan aliran air deras di sungai-sungai berbatu dengan koloni yang menyebar. Spesies ikan ini tersebar di sungai-sungai perairan daerah Jawa Barat. Untuk ciri fisiknya, ikan wader parai terdapat garis oval hitam di tengah tubuh tersambung hingga spot hitam di pangkal ekor, dan juga terdapat bintik hitam di area sirip anus, disertai sisik silver kebiruan. Sirip dan ekornya hijau transparan. Untuk ukuran tubuh, kurang lebih sama seperti ikan wader pari dan ikan wader andong, kisaran 7-11 cm, memiliki bentuk tubuh aerodinamis, runcing oval, memanjang sedikit tebal, dan pandai berenang. Keempat, ada seluang bintik atau Rasbora elegans. Ikan wader yang satu ini cukup unik karena mereka hidup di perairan rawa dan sungai-sungai kecil di hutan Sumatera dan Kalimantan. Ikan ini juga masih tergolong omnivora seperti jenis Rasbora yang lain. Seluang bintik
adalah jenis wader yang berciri fisik oval tipis, sedikit lebar, dan memiliki 2 titik hitam di tengah tubuh dan pangkal ekor. Tidak heran jika ikan ini juga disebut two spot rasbora. Ciri khas warna ikan ini adalah badan berwarna kemerahan dan sedikit oranye pada sirip dan ekor. Untuk panjang maksimal dewasa, kurang lebih 5 hingga 10 cm. Kelima, ada seluang bintik Sumatera atau Rasbora spilotaenia. Dari bentuk tubuh, mungkin sekilas sangat mirip dengan Rasbora elegans. Namun hal ini dapat dijelaskan dari perbedaan berdasarkan variasi susunan sisik, dan habitatnya hanya tersebar di daerah perairan Sumatera. Memiliki tubuh oval tipis, lebar, 2 titik hitam di sisi badan mirip seperti Rasbora elegans. Dan untuk panjang maksimal ukuran dewasa berada di 5 hingga 9 cm. Di alam liar, ikan ini sudah sangat jarang dan hanya dapat ditemukan di daerah-daerah tertentu. Ikan wader yang satu ini senang hidup di aliran-aliran air kecil, di rawa-rawa maupun anak sungai yang jernih. Keenam, seluang gambut atau Rasbora cephalotaenia merupakan jenis wader atau seluang yang banyak ditemukan di perairan Kalimantan dan Sumatera. Seperti namanya, ikan ini banyak mendiami sumber-sumber air gambut di hutan atau menghuni aliran sungai-sungai berair hitam. Dari segi fisik, warna ikan ini memiliki sisik silver kekuningan jika di kondisi air jernih. Terdapat beberapa corak garis di tubuhnya dari ujung mulut hingga pangkal ekor. Warna tubuhnya juga bisa berubah menjadi hijau, coklat, atau hitam tergantung kondisi air yang ditempati. Ini merupakan kamuflase alami yang mengagumkan. Ukuran panjang ikan seluang gambut delasa biasanya mencapai 6 hingga 10 cm. Meskipun dalam kondisi air yang pekat, ikan ini mampu beradaptasi dengan baik. Mereka menyebar dalam koloni-koloni kecil, bertahan hidup, dan berkembang biak dengan terus menyesuaikan habitatnya. 7. Seluang bada atau Rasbora daniconius dari famili Cyprinidae. Tersebar di wilayah Asia termasuk Indonesia. Ikan wader jenis ini juga menghuni sungai-sungai lokal di Kalimantan, Sumatera, dan sekitarnya. Seluang bada adalah wader dengan warna yang unik, memiliki gurat sisi hitam lurus yang tebal dari ujung mulut hingga ekor. Di akuarium biasanya ukurannya antara 5 hingga 9 cm. Namun di alamnya mereka bisa tumbuh sekitar 12 cm atau lebih. Bentuk tubuhnya lonjong dan padat, gemar menyusuri aliran-aliran air deras untuk mencari makan. Seluang bada masih tergolong omnivora, memakan tumbuhan dan hewan kecil di bawah air. Banyak penghobi aquascape memburunya karena warnanya yang unik untuk dijadikan ikan hias. 8. Seluang lalah atau Rasbora marinae. Ikan wader yang satu ini memiliki corak yang mirip dengan seluang gambut dan seluang bada. Di antaranya memiliki garis lurus dari ujung mulut hingga ekor, namun warnanya terbagi 3 bagian, yaitu tambahan garis putih memanjang mengikuti di atas gurat sisi. Ikan ini populer di Asia Tenggara, dari Malaysia, Brunei, hingga Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Ikan ini banyak ditemukan di perairan rawa dan sungai-sungai hutan. Panjang tubuh maksimal ikan ini bisa mencapai 15 cm. Selain dikonsumsi masyarakat lokal, ikan ini juga sering dijadikan ikan hias bagi para penghobi Rasbora. Ke-9. Ada seluang badut atau wader badut, bernama latin Rasbora calachroma. Spesies Rasbora yang habitatnya ada di perairan hutan gambut, tersebar di semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan. Seluang badut sangat banyak ditemukan di genangan dan aliran air gambut yang berwarna hitam pekat di sekitar hutan. Mereka mampu berkamuflase menyerupai warna air sehingga memungkinkan keamanan dari predator darat.
Selain itu, seluang badut sangat jarang terekspos, dan hanya penghobi ikan saja yang tahu. Sebenarnya ikan ini berpotensi menjadi ikan hias yang tidak kalah indahnya dengan ikan-ikan rasbora jenis lain. Hanya saja, mungkin jarang orang mengetahui jenis ikan ini karena kurang populer. Dan yang terakhir 10, ada seluang gajah atau Rasbora dusonensis. Wader pari terbesar ini juga sering disebut seluang batang, ikan wader yang paling sering dikonsumsi masyarakat setempat. Habitat ikan ini ada di Kalimantan, Sumatera, bahkan tersebar hingga semenanjung Malaysia. Ciri fisik seluang gajah memang tidak jauh berbeda dengan wader pari. Yang membedakan hanya ukuran tubuhnya lebih besar dan lebih panjang. Dari sekian banyak wader pari, mungkin ini adalah spesies Rasbora terbesar. Ciri khas ikan ini adalah warna hitam di bagian ekornya, dengan rata-rata ukuran maksimal 10 hingga 17 cm. Nah, banyak bukan? Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis Rasbora yang lain, termasuk Rasbora hias, dan ini sangatlah rumit. Semoga bermanfaat. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Mari bergabung dan mari diskusi di video-video kami untuk saling berbagi pengetahuan.